Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Akhirnya yang ditunggu-tunggu hadir juga nih. Asus setelah merilis Zenfone sebelumnya tahun-tahun kemarin, sekarang di tahun 2022 ini ngerilis Zenfone 9. Nah, menurut gua Zenfone 9 ini cukup beda dan cukup spesial kalau dibandingin sama kompetitornya. Yuk kita bahas ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid, karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Tapi kali ini gue nggak mau bikin review ya, karena pasti udah banyak yang bikin review. Gue mau ngebahas keunggulan dari Asus Zenfone 9 ini dibandingkan kompetitor-kompetitornya, yaitu adalah size-nya, ukurannya. Di saat brand-brand lain itu berlomba-lomba untuk besar-besaran ukuran layar, rata-rata smartphone sekarang tuh 6,5 inch ke atas. Ada sih yang 6,1, 6,2, tapi nggak banyak. 6,5 inch ke atas, 6,7, 6,8. Asus mencari direction lain nih menurut gue. Nyari direction lain dan mengeluarkan Asus Zenfone 9 yang ukurannya 5,9 inch. Correct me if I'm wrong, tapi kayaknya smartphone dengan ukuran 5,9 inch ini selain Asus Zenfone 9, Android tuh nggak ada lagi yang ukurannya sekecil ini. Kayaknya 6,1, 6,2 masih ada. Tapi selain itu kayaknya Asus Zenfone 9 ini flagship compact terkecil yang ada di tahun 2022 ini. Dan kenapa kira-kira Asus milih ukuran tersebut, dan kenapa Asus Zenfone 9 ini sebagai flagship compact smartphone harus tetap eksis? Nah, kita bahas ya. Pertama, dengan size di bawah 6 inch yaitu 5,9 inch, Asus Zenfone 9 ini sangat mudah buat dipakai dengan satu tangan. Gue biasa pakai Android dengan ukuran layar sekitar 6,7 inch dan itu impossible dipakai dengan satu tangan. Di Asus Zenfone 9 mudah banget buat scroll notification center atau control center. Dan fitur-fitur yang ada di apps kameranya itu juga banyak yang dikustomisasi atau dioptimalisasi untuk penggunaan satu tangan. Dimana biasanya dengan smartphone ukuran 6,5 inch ke atas, itu harus pakai dua tangan. Buat size compact ini juga ngasih keuntungan lain, kayak gampang banget dibawa-bawa, dikantongin juga nyaris nggak berasa. Ukurannya pas, ringan banget. Experience pakai smartphone dengan compact size kayak Asus Zenfone 9 ini menurut gue lumayan menyenangkan. Tapi walaupun ukurannya kecil dan compact, Asus Zenfone 9 ini secara performa, spesifikasi, dan fitur itu nggak kalah dengan smartphone Android flagship yang lain. Asus Zenfone 9 udah pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1. Sampai saat ini kayaknya masih jadi chipset Snapdragon yang paling kencang di tahun 2022. Kemudian layarnya juga nyaman dengan tipe layar AMOLED display dan refresh rate 120Hz. Serta punya juga IP68 rating. Jadi buat dipakai kerja, buat dipakai foto-foto, buat dipakai main game yang cukup berat pun masih lumayan oke, masih oke banget bahkan. Jadi di antara smartphone flagship Android yang berukuran besar, Asus Zenfone 9 ini jadinya menonjol sendiri dengan ukurannya yang compact tapi tetap sama powerfulnya. Nah, dengan ukurannya yang compact ini, Asus Zenfone 9 bisa jadi point and shoot kamera yang cukup asik dan bisa diandalkan. Sekali lagi ya karena gampang dibawa. Dan kamera yang bagus itu adalah kamera yang selalu ada saat lo perlukan dan lo selalu bawa kemana-mana. Ada dua kamera belakang, kamera utama 50 megapiksel wide angle lens dan 12 megapiksel ultra wide lens. Gue sempat foto-foto dikit kemarin pas lagi hands on Asus Zenfone 9 ini di Pancoran Peak. Nah, langsung dilihat aja foto-fotonya ya. Dan buat hasil videonya, Asus Zenfone 9 ini juga udah keren karena pakai 6-axis hybrid gimbal stabilization.
Untuk hasil videonya sendiri cukup stabil. Kemudian ada sebuah aksesoris yang namanya Smart Backpack Mount. Ini adalah sebuah holder atau mount yang bisa ditaruh di backpack kita, di tali backpack kita. Itu bisa menjadikan Asus Zenfone 9 kita ini menjadi sebuah action cam. Nice banget, ini gue suka banget nih aksesoris ini. Nah, tapi sekarang langsung dilihat aja hasil video dari Asus Zenfone 9 ya. Halo semuanya, ngetes kamera depannya apa ini Asus Zenfone 9 pakai resolusi Full HD 60 fps. Ini ada Chandra, Sadapin Tekno. Gimana Chan kameranya, Chan kamera depannya Chan? Oke sih, cuman agak ngezoom ya, aja agak sih ngezoom ya. Tapi kualitasnya sih bagus sih. Jadi tangan lo harus panjang sih. Iya benar. Kalau tangannya panjang sih enak nih. Full frame. Betul. Sekarang kita lagi ada di Pancoran Peak. Nih, Pancoran Peak. Ya, tuh ada pagodanya sama ada patung-patungnya. Lagi muter-muter di sini nyobain kameranya Zenfone 9. Oke? Bye. Terakhir, karena size-nya yang compact ini, menurut gue Asus Zenfone 9 ini bakalan cocok banget nih buat dijadiin DAP atau digital audio player. Gue sendiri bukan audiophile, tapi gue lihat banyak DAP atau digital audio player ini yang base-nya Android. Dan buat orang awam kayak gue di bidang audiophile, kayaknya Asus Zenfone 9 ini udah cukup banget nih buat dijadiin DAP tanpa gue perlu beli DAP standalone atau DAP terpisah. Zenfone 9 ini juga udah banyak support codec audio kayak Direct, kemudian Ozo Audio, lalu Qualcomm aptX, dan Snapdragon Sound. Jadi banyak banget nih pilihan buat menikmati audio di Asus Zenfone 9 ini, mulai dari speaker internalnya, kemudian bisa pakai Bluetooth, bisa pakai USB-C-nya, atau ya bisa pakai 3,5 mm audio jack-nya ini. Mau yang wired atau yang wireless, pilihannya komplit. Jadi, alasan kenapa smartphone Android flagship yang compact kayak Asus Zenfone 9 ini harus tetap ada atau harus tetap eksis menurut gue adalah untuk menyeimbangkan ekosistem smartphone Android secara umum ya. Smartphone Android flagship itu rata-rata 6,5 inch ke atas, 6,7, 6,8, atau bahkan yang foldable itu sampai 7,9, 8 inch. Paling kecil di 6,1, 6,2 inch, Pixel 6a itu 6,1 inch. Nggak ada yang di bawah 6 inch tuh, nyaris nggak ada. Bahkan nggak ada sebelum hadirnya Asus Zenfone 9 ini. Jadinya dengan kehadiran Asus Zenfone 9 ini semakin memperluas, semakin memperlebar variasi pilihan smartphone Android, mulai dari yang compact Asus Zenfone 9 dengan ukuran 5,9 inch, yang biasa-biasa aja 6,5 inch, 6,7, 6,8, sampai yang foldable paling gede 7,9, 8 inch tuh ada semua flagship Android dengan berbagai ukuran. Menurut gue ini bagus karena ya itu memperlebar pilihan buat kita sebagai user. Kemudian secara strateginya Asus yang gue perhatikan adalah di Zenfone 8 itu Zenfone 8 Asus juga udah ngeluarin Zenfone 8 yang kecil yang ukurannya kalau nggak salah 5,9 inch juga, tapi masih ada Asus Zenfone 8 Flip seingat gue yang ukurannya lebih besar dengan kamera yang lipat itu. Nah, di Asus Zenfone 9 ini, Asus so far nggak ada varian dari Asus Zenfone 9 ini. Nggak ada Asus Zenfone 9 Pro, nggak ada Asus Zenfone 9 Plus, nggak ada Asus Zenfone 9 Ultra. Jadi, single, satu varian, Asus Zenfone 9. Dan menurut gue, ini menunjukkan bahwa Asus tuh pede banget dengan strateginya bahwa compact flagship smartphone ini emang masih ada pasarnya dan menarik buat jadi satu pilihan buat dibeli. Dan gue suka sih dengan strateginya Asus ini, jadinya ya memperkuat posisi Asus. Semoga nantinya dengan compact flagshipnya itu makin dikenal dan ya udah makin laku gitu, karena otomatis pesaingnya nggak terlalu banyak nih gitu. So, good luck Asus dengan strateginya, semoga berhasil dengan compact smartphone Android-nya di Asus Zenfone 9 ini. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. The Grid sign out, bye!